kita memberi self reward gitu ya. Yang sebenarnya nggak perlu banget yang begitu. Jadi kita harus Generasi sebelum kita itu tidak pernah membutuhkan itu dan tidak pernah melakukan itu. Tapi kita anak milenial mau nggak mau pengennya ini. Ya, kita pengen semua imbang aja, sama aja. Semua kalau belajar itu nggak pengen lebih berat, harus imbang ya. Antara belajar dan bermain, belajar dan scroll sosmed dan seterusnya. Semua dari kita begitu, mau nggak mau, karena kita terjebak sistem. Kalau hari ini yang belum kayak gitu, berarti belum, bukan tidak. Karena terasosiasi dengan ini. Kedua adalah dengan digital mindset. Teman-teman semua dari kita hari ini yakinlah kita mungkin lebih kuat nahan lebih kuat puasa makan daripada puasa sosmed atau puasa digital. Ya enggak sih? Iya. Pernah ngerasa betapa besarnya kalau tiba-tiba lampu seharian mati? Gitu ya, kalau luar biasa ya. Tapi itulah kita. Hari ini ada sedang ada di posisi itu. Ya. Kemudian instan, semua serba instan. Pengennya begitu. Semua serba instan. Semua pengen langsung jadi. Ya, melihat orang lain lebih sukses dari kita, yang kita pikirkan dalam mindset kita bukan gimana caranya bisa begitu atau gimana caranya saya supaya begitu. Tidak begitu tuh pertama kali yang dipikirkan dalam pikiran kita. Tapi apa kira-kira? Aku mau Enak banget ya jadi dia. Ya, jadi apa? Jadi menghakimi privilege orang kan gitu ya. Padahal kita nggak tahu apa yang dia lakukan sebenarnya. Ya mau nggak mau sistem sedang mengubah dan memasukkan kita dalam tiga hal ini. Mau nggak mau, ya. Maka yang harus kita ubah adalah mindset kita. Boleh tidak masuk ke dalam ini? Boleh, karena kita tidak masuk ke sini, kita akan ketinggalan zaman. Kita akan ditinggalkan oleh zaman, ditinggalkan oleh tren, ditinggalkan oleh orang banyak, ditinggalkan oleh dunia bahkan. Jadi mau nggak mau sebenarnya kita harus ada di tiga ini dan terus harus terkait di sini. Cuman masalahnya bagaimana menyikapinya, gitu ya. Ada yang pernah berpikir nggak pertama kali pisau itu diciptakan oleh siapa dan buat apa? Ya. Kalau mereka menciptakan pisau itu ternyata untuk membunuh orang, itu kan tergantung mindset dia. Tapi jangan-jangan orang menciptakan pisau zaman dulu entah lain siapa begitu ya. Itu karena untuk mempermudah kegiatan seseorang gitu ya, bukan untuk membuat jadi kriminal. Tapi saya di dalam waktu kan ada aja ya. Kalau kata orang sumsel itu apa? Uji ya, uji. Gitu ya. Insyaallah ya. Nah maka kemudian saya ingin menyampaikan satu fakta teman-teman. Ini sebelum kita masuk ke dalam manajemen sibuk dan seterusnya. Ada berapa ini data dari BPS dan Kemenristek. Sekarang bukan Kemendikbud ya, olah pokoknya. Ya begitu ya, kata dua lembaga negara ini tahun 2019 ada sekitar 600.000 pengangguran sarjana. 2019, sekarang 2023, 4 tahun yang lalu. Kalau 4 tahun kemudian hari ini lah ya, ada berapa ribu, ada berapa ratus ribu, ada jangan-jangan sudah ada 1 jutaan ya. Pengangguran sarjana. Mereka pengangguran dan sarjana. Kalau kita ulik lagi banyak hal tuh yang jadi faktornya. Entah karena memang lapangan pekerjaan yang tidak ada, entah karena memang gengsinya dia, entah karena memang mindsetnya dan seterusnya. Intinya data yang nyebutin ada 600.000 pengangguran yang sarjana. Ya kan? Kemudian, nah ini luar biasa. Saya teringat kata-kata Raim Laudi. Yang kalau Raim Laudi kan bagus dia. Dia bilang begini. Ada yang konten-konten dia kan konten-konten bagus. Ada yang nanya, Bang, tanggapan tentang mahasiswa yang merasa salah jurusan. Pernah lihat konten itu di Raim Laudi? Dia bilang begini, menurut saya sih tidak masalah kamu merasa salah jurusan atau tidak. Ya tinggal bagaimana kau pilih. Pilihannya dua, ya, tetap lanjutkan kuliah itu dan berhenti mengeluh. Ya, maksudnya salah jurusan di psikologi. Tetap lanjut kuliah di psikologi dan berhenti mengeluh, atau keluar dari psikologi dan kuliahlah di tempat yang kau mau. Tapi catatannya satu, dia bilang, ya, catatannya satu, kuliahmu hari ini tidak menentukan tempat kerjamu nanti. Karena kuliah itu hanya untuk mengubah pola pikir, Maka kalau kita keluar dari kuliah, dari kampus, dan pola pikir kita masih sama dengan orang yang tidak kuliah, bahkan ketinggalan dari orang yang tidak kuliah, bosan, kita termasuk yang ini. 7 dari 10 lulusan perguruan tinggi itu tidak kompeten, termasuk di bidangnya. Jadi bayangin kalau ada 100 anak psikologi, ya kan,
lulus dari psikologi hanya 3 orang yang kompeten di bidang hanya 30 orang. Yang secara 70 orang yang tidak kompeten. Ya. Kalau di jurusan kami begitu memang. Ya. Saya dulu kuliah di jurusan ekonomi Islam. Di ekonomi Islam, di FEB 8 dari 10 mungkin. Tidak kompeten di bidang. Banyak hal faktor yang membuat itu, sistemnya lah, tenaga pendidiknya lah, atau yang paling besar faktornya adalah dia. Saya ngerasa dulu memang tidak di di bangku-bangku kuliah itu tidak diajarkan ilmu-ilmu yang kekinian. Maksudnya ekonomi Islam itu sama dengan bagaimana bidang-bidang ilmu psikologi. Kalau kita tidak update, kita akan ketinggalan. Saya tidak merasa di bangku-bangku kuliah itu diberikan materi-materi yang update. Ya, sehingga kita masih belajar ini di kelas, orang lain itu sudah ngomongin apa gitu. Jadi kita masih belajar nyambung, orang lain itu sudah berpikir dan membuat pesawat yang bisa naik ke luar angkasa. Begitu keadaan di kampus. Dan mau nggak mau menciptakan SDM-SDM yang tidak kompeten di bidangnya kan. Tapi faktor terbesar justru ada di mahasiswanya, ada di SDM. Saya berpikir dulu saya harus keluar, maksudnya belajar di luar. Karena kalau tidak belajar di luar nggak dapat apa-apa. Itu yang saya lakukan. Maka hampir bisa dipastikan 70% apa yang saya dapat itu di luar kampus, di luar bangku-bangku kuliah. Di diskusi-diskusi, di organisasi-organisasi, di bacaan-bacaan. Begitu pun kita hari ini. Bayangkan kalau kita bisa. Tapi kesimpulannya ini 80% pemuda Indonesia itu nggak produktif secara aktivitas. Nggak produktif secara aktivitas 80%. Ini bukan saya yang bilang sih. Ada satu lembaga riset ini dari Budif. Mereka riset ya, dan hasil risetnya bilang bahwa 80% pemuda Indonesia itu nggak produktif secara aktivitas. Nah, pertanyaan besarnya adalah yang dibilang dengan produktif itu yang seperti apa? Gitu ya. Apakah produktif itu yang dibilang produktif adalah ketika kita mengerjakan sesuatu, ada aja yang kita kerjain, tidak membiarkan seperti kata Buya, tidak membiarkan otak yang cerdas, yang cemerlang terjebak dalam tubuh yang malas. Apakah begitu? Enggak selalu begitu kan. Ada orang yang mengerjakan sesuatu dari pagi sampai pagi lagi, tapi sengaja dia tidak produktif. Nah itu kan pertanyaan besarnya, yang kemudian kita harus jawab. Kita produktif itu ketika kita ngapain? Ya. Nah maka bocorannya, menurut saya produktif itu dia dikatakan produktif ketika apapun yang dia kerjakan itu mengantarkan dia pada tujuannya. Jadi produktif itu adalah ketika dia mengerjakan sesuatu yang aktivitas itu mengantarkan dia pada tujuan. Ya. Tapi kan artinya kalau kita belum mereka yang produktif harusnya mereka yang punya tujuan. Ya enggak? Ya. Mereka yang belum punya tujuan, apapun yang dikerjakannya pasti tidak produktif. Ya kan? Jadi kalau misalkan seorang petani mau nanam kangkung misal begitu, tapi bukan menanam, dia nggak tahu mau menanam apa, dia punya sepetak tanah atau sebidang tanah, karena dia nggak tahu mau nanam apa, dia kerjain semuanya, dia campur, dia bajak, dia pupuk dulu, dia kasih ini segala macam, dia kasih pagar dan seterusnya, tapi dia nggak tahu menanam apa. Sama tuh begitu, kita kalau nggak punya tujuan itu, semua kita kerjakan. Kalau kata orang Jambi itu, manu ketigo lah, pokoknya kerjain semua, mana yang nyangkut nanti. Ya bayangkan teman-teman, ada banyak orang yang juga gagal ketika mereka punya tujuan. Mereka punya tujuan tapi mereka gagal, banyak tuh. Apalagi mereka yang punya tujuan, wah selesai, nggak bisa. Ini bedanya sibuk dan statis. Jadi sibuk itu adalah banyak hal yang dikerjakan tapi nggak terarah. Ya. Jadi hari-harinya dia penuhi dengan aktivitas. Pagi mandi, sarapan, scroll sosmed 2 jam, baru kuliah. Ya, kuliah karena dosennya nggak masuk, ngobrol-ngobrol ke kantin, gitu, pulang, setelah pulang masuk ke kafe, minum ya pesan kopi yang harga 40.000 secangkir, duduknya selama 3 jam. 3 jam di situ numpang wifi ya. Dan parahnya hanya scroll sosmed tadi. Pulang ke rumah tidur, istirahat gitu. Ya, itu sibuk. Banyak yang dikerjain tidak terarah. Ini masih mending. Yang paling parah adalah
dia banyak melakukan hal yang tidak bermanfaat. Bagi saya, sibuk dan statis itu sama saja ketika tidak mengantarkan kita pada tujuan yang kita inginkan. Nah kan pertanyaan besarnya adalah, ya kita harus punya tujuan dulu. Kita harus punya keinginan, kita harus punya sesuatu yang ingin kita capai kan gitu. Istilah sederhananya kalau diajarkan oleh para guru kita itu cita-cita. Tetapi kan ironisnya kita, cita-cita kita tuh senantiasa berubah seiring perkembangan usia kita. SD cita-cita ditanya mau jadi apa, mau jadi A, itu nanti kelas 4 udah berubah lagi. SMP udah berubah lagi. Wajar nggak? Wajar dan manusiawi. Tapi yang jadi parah adalah ketika kita tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, tidak punya impian, tidak punya mimpi. Padahal mimpi itu gratis kan. Nah, sekedar yang gratis saja tidak berani, gitu. Apalagi kemudian yang harus dibayar oleh segala sesuatu. Itu teman-teman. Nah, dampaknya nggak produktif seperti apa? Ini terbelakang. Jadi kalau kita nggak produktif atau mengerjakan sesuatu deh, tapi nggak sesuai dengan apa yang kita jadikan tujuan, atau nggak ngerjain sesuatu bahkan nggak ngapa-ngapain, tertinggal secara sadar atau nggak sadar. Ini kira-kira langsung kita berpikir. Perasaan dulu kami sama-sama satu SMA ya. Bahkan sama tuh kelas saya di kelas 1 SMA saya juara 3, dia juara 2. Kelas 2-nya saya juara 3, dia juara 2 gitu. Tapi tiba-tiba sudah di semester 4 gitu ya, dia udah banyak hal yang dicapai gitu. Dia sudah lomba kemana-mana, dia dapat hadiah apa, prestasinya banyak. Kok saya jadi aja? Wah itu dapat gak produktif. Produktif secara apa? Tidak produktif secara apa? Secara aktivitas, entah itu aktivitas dia mengasah skillnya, mengasah kemampuannya, mengasah jaringannya, memperluas silaturahimnya dan seterusnya. Kita tinggal dari yang lain, dan kita akan selalu kemudian mengeluhkan itu. Dampak paling besar yang paling ironisnya adalah tadi kayak apa namanya, menghakimi privilege orang. Enak, lu mah enak kayak gitu ya, terlahir dari orang tua yang kaya, nggak begitu gitu ya. Ya kalau kita memilih kan kita pengennya dilahirkan dari orang kaya. Tapi percayalah, mereka yang dilahirkan dari orang tua yang kaya itu beda lagi tantangannya, bahkan mungkin lebih berat daripada kita. Kedua adalah berangan-angan, mengharapkan sesuatu yang tidak terjadi, mengharapkan sesuatu yang mustahil. Andai ya, gitu. Karena dia isi waktunya dengan hal yang kurang produktif, jadi begitu tuh, mengharapkan sesuatu yang mustahil. Terakhir adalah stres. Stres karena dia sibuk-sibuknya tidak produktif, sibuk-sibuknya itu tidak mengarahkan dia pada tujuan yang dia inginkan. Ya. Nah teman-teman, ada satu hal yang mungkin kita perlu pelajari hari ini. Kita tuh sedang berada di era disruption era. Di era disruption. Era disruption itu adalah satu era yang mau tidak mau, ya, perkembangan zaman itu berubah dengan sangat cepat. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah mengadakan riset kecil-kecilan, kita pernah hidup di tahun 2019 lah ya, misalnya sebelum negara api menyerang kan. Ya, benar. Kira-kira dengan setelah negara api hengkang dari kita tuh gimana? Kan sekarang sudah dideklarasikan sama WHO kan, kalau COVID-19 itu sudah selesai kan. Itu lihat coba, ya, betapa kemudian era itu berubah dengan sangat cepat. Ya, kita ingat dulu sebelum 2019 kayaknya. 2021 kali ya untuk masuk. Jadi 2019 itu gampang sekali kita ketemu, gampang sekali forum-forum. Tapi 2 tahun setelah 2019 itu luar biasa. Bahkan kita nggak bisa ketemu orang dengan begitu saja. Akhirnya orang mau salaman saja syarat ini semuanya. Gitu-gitu ya, biasanya cibika-cibika. Itu disruption era. Bahkan hari ini teman-teman. Nah, apa yang perlu dipersiapkan dalam disruption era adalah kemampuan untuk bisa membaca masa depan. Kemampuan untuk bisa memprediksi masa depan. Ini magic kan? Bukan magic ya, bukan kemampuan yang halusinasi. Tapi memang betul-betul kita mesti punya kemampuan untuk bisa memprediksi masa depan. Kenapa? Karena ketika kita punya kemampuan untuk bisa memprediksi masa depan, kita bisa menyiapkan hal apa yang perlu dibutuhkan. Hal apa yang akan dibutuhkan satu masa itu kalau masa itu datang. Saya berpikir dulu begitu ya, 2019 itu saya ada agenda di Depok. Di hari yang sama ketika dideklarasikan pasien pertama COVID-19 di Indonesia itu kan di Depok. Ternyata ketika dilihat di Google Map itu hanya 2 kilometer tuh dari tempat kami menginap melakukan agenda. COVID waktu itu dalam pikiran kita kan adalah sesuatu yang sangat membunuh ya, sesuatu yang sangat mengerikan.
mengerikan dan seterusnya. Meskipun banyak pejabat yang dibawa kan ya, ala Covid gak akan berani masuk ke Indonesia, investasi aja jadi sulit gitu ya, apalagi kalau paling banyak bahkan. Dan makanya waktu itu di hari itu kami berpikir bahwa saya berpikir ini masa depan akan ke depan maksudnya. Ini akan sulit orang bertemu dan seterusnya. Nah maka yang saya persiapkan waktu itu adalah belajar bagaimana mengelola dunia digital. Saya kelola media sosial, saya kelola Instagram, saya kelola yang lainnya, belajar yang lainnya dan seterusnya. Untuk apa? Mempersiapkan keadaan itu nanti. Maka apa yang dilakukan ketika COVID, kami waktu COVID itu justru lebih produktif dari sebelum COVID. Karena peluangnya banyak. Satu, peluangnya banyak. Kedua, tidak banyak orang yang tahu bagaimana cara memanfaatkan peluang itu. Sehingga tidak banyak lahan garapan itu gak banyak orang. Tapi itu yang dibutuhkan teman-teman. Ya, bagaimana kita bisa mempersiapkan, memprediksi dan mempersiapkan di masa depan akan jadi apa. Termasuk hari ini. Coba bayangkan 4 atau 5 tahun lagi ke depan akan seperti apa. Tapi kalau kita tidak bisa membaca ke depan akan ngapain, kita tidak akan bisa mempersiapkan. Ya. Padahal itu kan sunnah ya, yang diajarkan oleh Nabi siapa? Nabi Yusuf kan? Yang dia memprediksi mimpi. Dia bilang akan ada 7 tahun masa pacaklik dan 7 tahun masa subur. Mau 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa pacaklik, maka persiapkan 7 tahun masa subur ini untuk menghadapi 7 tahun masa pacaklik. Itu prediksi masa depan, ya, dan mempersiapkannya supaya ketika kita ada satu posisi itu kita tahu bagaimana caranya. Kan begitu. Nah maka itu tuh sunnah Rasul kan, yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita gagal di situ, maka kita tidak bisa survive. Celakanya itu bukan cuma tidak bisa survive, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dia tidak bisa berlari, tidak bisa berjalan, merangkak aja susah. Ini ada satu keadaan, dia bilang keadaan yang sulit itu akan melahirkan generasi yang kuat. Generasi yang kuat akan melahirkan kemudahan. Kemudahan akan melahirkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah akan melahirkan kesulitan. Kira-kira kita ada di posisi mana hari ini? Kita tuh kan ada di posisi serba kemudahan kan? Semua dipermudah sekarang. Mau ngapain dipermudah? Kemudahan itu ada. Tapi ini teorinya mengatakan bahwa kemudahan itu akan melahirkan generasi yang lemah. Nah, makanya hari ini kalau ada isu-isu psikologis tuh, yang butuh healing, asik reward lah gitu ya. Itu karena memang kita sedang menjadi generasi yang lemah. Para pendahulu kita, generasi sebelum kita tuh nggak pernah ngerasain itu, nggak pernah ngerasain. Tapi kita ngerasain itu karena hari ini kita sedang berada di kemudahan. Hati-hati dan waspada, karena ketika kita sedang berada menjadi generasi lemah, generasi kita itu akan melahirkan kesulitan. Karena anak-anaknya nggak tangguh, SDM-nya nggak tangguh, ya, iya apa namanya? Terserah lah ya. Orang bilang bahwa Indonesia punya bonus demografi 2030 sampai 2045. Kalau generasinya lemah, percuma, nggak akan jadi apa. Kayak pertanyaannya kan kita mau jadi apa? Tergantung apa yang kita katakan hari ini. Pernah dengar kalimat ini? Ini dari Panji Pragiwaksono, dia bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Teman-teman mari berpikir lagi. Nih kadang-kadang kan kita suka melakukan hal yang buruk ya. Kalau kawan-kawan kita sudah melakukan hal A misalnya, kita pengen melakukan hal A tapi lebih baik daripada dia. Ya. Nah, itu kata Panji Pragiwaksono yang dia kutip dari entah siapa, jadi bukan kalimat dia, bukan. Kata si Abdul bukan kalimat dia yang kutip aja. Gitu ya. Itu hal yang kurang tepat. Ya. Kenapa? Karena kita sedang tidak berada di track yang sama dengan mereka. Ya. Makanya coba aja deh sekarang. Kalau kita cowok nih, kalau mau jadi orang paling ganteng se-Ujaya, ada ratusan orang atau mungkin ribuan orang yang lebih ganteng dari kita. Ya. Begitu dengan perempuan. Kalau kita mau jadi orang paling pintar sejarah ya, nggak tahu lah ya, ada orang pintar atau tidak gitu. Mungkin ada ratusan bahkan ribuan orang yang lebih pintar dari kita. Berpikirnya bukan pengen lebih pintar daripada orang lain, tapi gimana caranya lebih beda daripada orang lain. Something different, sesuatu yang beda, uniqueness. Dan semua dari kita memiliki itu, punya itu. Teman-teman pakai itu untuk menjadikan untuk mencetak
portofolio kita sebanyak-banyaknya. Saya sadar ini di 2018an, kuliah dari 2016. Sadar-sadar yang begini itu dari 2018. Ya, karena kalau kita berlomba dengan orang dalam satu bidang yang sama, itu rasanya berat. Ya, mereka yang sudah dikaruniai privilege sebelumnya, dengan kita yang baru berjuang baru-baru aja gitu, oh masya Allah luar biasa sulit. Jadi cari sesuatu yang beda di kita apa? Kira-kira. Bahkan teman-teman dengan kuliah di psikologi aja itu sudah sangat menjadi pembeda. Ya, ada banyak hal yang teman-teman bisa garap di psikologi. Kami yang bukan lahir dari dunia psikologi itu tertarik sekali dengan dunia psikologi. Karena itu yang itu yang dibutuhkan oleh dunia hari ini. Serius, ya, jadi dunia psikologi itu sedang luar biasa. Jadi kalau teman-teman lahir di psikologi kemudian fokus di sana, punya tujuan di sana membantu banyak orang untuk bisa improve, untuk bisa survive di keadaan-keadaan sulit hari ini, insya Allah teman-teman akan menjadi orang yang bermanfaat. Tinggal bagaimana punya strategi yang beda tadi. Sekarang tuh teman-teman ini nggak sih sering nonton 1% di YouTube? Kadang-kadang lumayan. Itu tontonan wajib lah ya. Kalau punya akun YouTube anak psikologi, nggak subscribe 1% terus apalagi itu yang begitu lah ya, yang mereka membahas tentang dunia psikologi dan itu keren-keren banget topik-topik. Saya saranin teman-teman bisa belajar ya. Teman-teman ada ini nih skill yang mesti dimiliki di masa depan. Bukan saya yang bilang, ini hasil dari riset LinkedIn. Ini tahun 2019 dia riset. Ya, mereka riset tentang skill yang dibutuhkan di masa depan di dunia kerja sebenarnya. Tapi nggak mesti di dunia kerja, tapi di dunia lah ya. Apa yang dibutuhkan di masa depan tuh ini. Dan saya bukan saya yang bilang, tapi riset. Jadi kata Ipo Santosa kalau mau membantah riset minimal buat riset yang sama tapi lebih banyak orang senior dan lebih panjang waktu atau lebih luas cakupan. Kalau hasil yang berbeda baru bisa dibantah. Tapi kalau membantah itu tidak logis secara riset. Mereka meriset tentang 6 hal yang dibutuhkan di masa depan itu. Yang pertama, ini peringkat yang pertama itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibel. Ternyata bukan keilmuan kita yang nomor 1 kan. Maka siapa hari ini yang kuliah masih mendewakan jurusan penting, jurusan itu harus dikuasai karena itu bidang ilmu yang teman-teman sedang belajar hari ini wajib. Tapi ternyata riset bilang itu tidak terlalu dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk beradaptasi. Yang uniknya kemampuan ini kan dipelajari di mata kuliah di kuliah teman-teman. Enggak, belum kali. Jadi kemampuan untuk beradaptasi dan ini saya rasakan betul, sangat dirasakan luar biasa. Yang kedua adalah kemampuan untuk berpikir kritis, ya, dan jadi problem solver. Di mana ada masalah harusnya di situ ada kita, bukan pembuat masalahnya, ya, tapi jadi orang yang bisa menyelesaikan masalah itu, jadi problem solver. Ya. Dan kita itu punya pikiran yang kritis. Ya minimal kita punya keresahan ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya terjadi. Yang ketiga adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Belajar komunikasi teman-teman. Nah, komunikasi itu bukan cuma public speaking tidak. Komunikasi itu kan ada yang verbal dan non verbal. Verbal itu sesuatu yang kita bicarakan. Orang-orang belajar komunikasi public speaking di depan orang misal atau lobbying, atau juga orang bisa belajar komunikasi tanpa harus kemudian berbicara. Itu penting komunikasi ini. Yang keempat adalah kemampuan leadership dan people management. Ya bagaimana kemampuan untuk memimpin. Atau enggak? Topik pertama dan paling utama yang paling penting dipelajari dalam topik leadership itu apa? Jadi kalau teman-teman belajar leadership di TDO lah mungkin di organisasi dan mereka langsung bilang, oh leadership itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain supaya begini. Justru topik paling penting dalam pelajaran leadership adalah bagaimana memimpin diri sendiri. Bagaimana memimpin diri sendiri. Kalau kita gagal memimpin diri sendiri, gagal semua.
Sesederhana pemimpin dari sini, self leadership itu adalah self leadership is mengarahkan pikiran kita, tenaga kita, hati kita sesuai dengan apa tujuan kita. Ya, kadang-kadang kita mau kadang-kadang hati, otak dan hati itu berbeda jalan. Gimana caranya? Iya, belajar kepemimpinan itu dalam kepemimpinan sendiri. Bagaimana caranya kita bisa menginfluence kepala kita, otak kita dengan hati kita supaya sesuai dengan tujuan kita. Mau scroll TikTok 2 jam tuh ya Allah jangan deh gitu. Jadi gak produktif gitu. Yang leadership dan people management. Yang kelima itu innovation dan creativity. Ya jadi belajar inovasi dan kreativitas. Itu yang kemudian dibutuhkan di masa depan. Hari ini tuh udah dibutuhkan begitu tuh. Ya, udah dibutuhkan begini. Dan Indonesia ternyata ya keilmuan itu ada di nomor 6. Ya, industry specific knowledge ada di nomor 6. Jadi 1 sampai 5 itu nggak butuh ternyata jurusan kita. Yang dibutuhkan 1 sampai 5 itu beda. Di nomor 6 itu ternyata. Ini riset ya bukan kata saya. Maka mari belajar untuk mempersiapkan tersebut. Apakah belajar ini harus di organisasi? Tidak selalu. Sekarang tempat belajar banyak sekali. Maka mari ubah nih sekarang itu teman-teman berorganisasi bukan sekedar untuk belajar lagi, tapi maunya jadi penggerak. Maka kenapa kira-kira kita harus ada di sini dan sedikit orang? Ya karena Allah perjalankan kita itu untuk jadi penggerak. Dan penggerak itu bukan belajar berorganisasi bukan. Ya. Bukan belajar berorganisasi, tapi belajar jadi penggerak. Kalau pernah dengar agent of change, pernah dengar ya? Itu sudah tidak relevan lagi menurut saya. Anak-anak muda itu bukan jadi agent of change sekarang, tapi harusnya jadi leader of change. Di mana ada perubahan, di situ harusnya ada kita. Intinya adalah ada sesuatu yang baru, sesuatu yang berubah, ya seterusnya itu harus kita. Harus datangnya dari apa? IPEC. Harus datangnya dari organisasi kita. Harus datangnya dari kepala kita. Harus datangnya dari diskusi-diskusi kita. Harus kita yang merumuskan. Maka kita perlu berani mencoba untuk hal-hal baru. Hari ini teman-teman mungkin sedang membenahi internal, ya. Tapi internal sampai kapanpun nggak akan terbenah secara sempurna. Maka belajarlah untuk kemudian punya gerakan-gerakan keluar untuk bisa menebarkan kebermanfaatan itu. Justru dengan belajar kita keluar nanti kita akan internal kita tuh akan semakin baik. Ya tapi kalau kita cuma bergerak di internal atau lebaran kucing itu akan jadi. Nah, hidup itu tentang memilih teman-teman ya. Jadi hidup itu tentang memilih dan apapun pilihannya pasti ada konsekuensinya. Kita mau memilih jadi seorang pejuang kan ya, fighter ya, atau jadi loser. Ya, seorang fighter pun bisa jadi ini ya, bisa jadi dia gagal. Apalagi yang mereka tidak mau tidak siap berjuang, tidak siap fight. Dan itu ada di kita. Berat gak jadi fighter? Berat dong. Beratnya itu luar biasa. Ya. Jadi berjuang itu beratnya banget luar biasa. Orang mungkin bangunnya jam 5, kita harus bangun jam 4. Ya kan? Kita harus sholat dulu, kita harus sholat malam dulu, sholat alarm kita tuh memang betul-betul alarm HP. Alarm kita itu bukan azan subuh. Azan subuh nggak bisa disuat lagi kan? Jadi berat, jadi fighter itu berat banget. Ya, terus jadi loser berat nggak? Berat juga jadi loser. Dan itu konsekuensinya. Teman-teman yang tidak ngapain-ngapain itu berat. Bahkan lebih berat lagi kan daripada seorang fighter. Nah maka pilihkan sekarang, ya. Jadi rumusnya, mengutip kata-kata Ryan Holiday lagi. Dia bilang ada satu rumus kehidupan. Kalau kamu mau masa depan dipenuhi dengan kemudahan, cukup ambil pilihan-pilihan yang sulit hari ini. Tapi sebaliknya, kalau kamu mau di masa depan itu hidupmu dipenuhi dengan kesulitan, ambil pilihan-pilihan yang mudah hari ini. Karena begitu siklusnya kehidupan. Ketika kita memilih pilihan-pilihan yang sulit hari ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang mudah di masa depan. Tapi kalau kita pilih hari ini sesuatu yang mudah, gak belajar, gak baca buku, gak nonton YouTube yang baik-baik, tidak berorganisasi, tidak berjejaring, tidak bersilaturahim dan seterusnya, pasti di masa depan akan kesulitan. Ya, even mungkin kita punya privilege, punya orang dalam lah, punya kerja dan seterusnya, tidak cukup. Ya, bagi saya hari ini yang sudah masuk ke dunia kerja, orang dalam saja tidak cukup.
berapa banyak orang yang masuk pakai jalur orang dalam, ternyata dia tidak produktif dan tersiksa juga di sana. Karena dia tidak dibekali dengan kemampuan dan skill. Beda dengan mereka yang dikasih kemampuan dan skill, kalaupun tidak punya orang dalam dan meskipun tidak masuk ke dalam perusahaan yang dia inginkan, jobless lah dan seterusnya, dia punya kemampuan untuk fight, dia punya kemampuan untuk survive yang lebih tangguh daripada yang lain. Jadi silakan pilih saja, teman-teman mau berat-berat hati sekarang, bersusah-susah sekarang atau tidak. Ya. Nih, ya tapi kan konsepnya dulunya Tuhan itu menciptakan kita makhluk yang paling sempurna kan? Ya. Tuhan aja kasih kepercayaan kita jadi makhluk yang paling sempurna. Karena kita harus pilih ini ya, harus pilih biasa-biasa aja. Jadi gak usah biasa-biasa aja, belajar lebih giat, membaca buku lebih banyak, menghabiskan waktu lebih banyak untuk belajar, untuk menonton, untuk jadi penggerak di organisasi. Itu yang akan kita ambil nanti, itu yang akan kita petik nanti. Jangan sampai kayak gini. Tadi udah bilang ya, ngapain gitu? Allah juga yang ngatur kok gitu ya, takdir. Enggak, ya jangan sampai kita punya konsekuensi. Teman-teman, saya ingin sampaikan ada 3 tahap supaya hidup kita itu jadi lebih terarah. Ya, jadi yang pertama kita memang mesti punya tujuan, wajib punya tujuan. Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita tidak akan tahu jalan. Hanya mereka yang akan pasti tersesat karena mereka tidak punya tujuan. Orang yang tersesat itu satu, karena mereka punya tujuan. Yang kedua sih ada lagi, mereka punya tujuan tapi tidak tahu jalan. Yang ketiga ada lagi tuh, mereka yang tersesat, nggak bisa baca map, tersesat. Intinya adalah memiliki tujuan dulu teman-teman. Punya tujuan yang jelas, rencananya itu yang jelas, terukur kayak gitu. Begitu ya. Saya dulu berpikir di akhir-akhir kuliah kayak begini. Saya pengen punya A, saya pengen punya B, saya pengen bisa A, saya pengen bisa B. Saya harus ngisi, misal misi saya begini. Gitu. Dan ketika kita punya tujuan itu, Allah permudah jalan, Allah kasih itu jalan. Intinya begini, pernah ke dalam pernah ya? Pernah. Rektorat misal, rektorat. Kalau dari sini mau ke rektorat, kan itu kita punya tujuan namanya. Ya, Allah kasih jalan gitu. Ada 2 jalan. Kalau dari sini, ya. Jalan pertama itu lewat Auduri, ya ini belakang tuh lurus saja, ya kan? Jalan kedua lewat Smallingwood. Ya, itu jalan namanya Allah kasih itu, karena kita punya tujuan. Ya. Tapi setiap jalan pasti ada konsekuensinya kan? Ada kemudahan, ada kesulitan, ada keuntungan, ada kerugian. Kalau Auduri itu kan mungkin agak lebih jauh lah ya, sedikit lebih jauh. Tapi kan kita bisa sambil beli jagung rebus di jalan. Ya itu tuh. Kalau lewat Cipalenggo mungkin lebih dekat kan, tapi macetnya luar biasa, apalagi kalau malam. Itu konsekuensinya begitu. Tapi intinya untuk bisa sampai ke punya jalan itu, kita harus punya tujuan dulu. Bayangkan kalau kita mau ke A gitu ya, tapi nggak tahu tujuannya kemana. Bisa jadi keliling-keliling, kalau begini mendalur, muter-muter, kan nggak punya tujuan. Jadi miliki perencanaan hidup yang jelas, berubah peta. Ya, minimal sederhananya begini lah. Kalau teman-teman ingin bekerja di dunia apa begitu, silakan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau S2, dari sekarang itu harus jelas tujuannya. Kalau S2, kapan saya akan lulus? Kalau akan lulus di situ, kapan saya akan garap skripsinya, garap proposalnya, gimana caranya, siapa yang akan saya ajak diskusi, siapa kira-kira yang kemudian ini, apa saja topik-topik yang akan saya bahas, gitu. Itu baru. Tapi kalau sudahlah, nggak punya tujuan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tuh laksanakan dengan baik yang sudah direncanakan. Laksanakan, ya, karena rencana tanpa pelaksanaan tuh zero, nol besar, tidak ada apa-apanya. Nanti dia baru mampu mengelola diri dengan baik. Ya, jadi konsisten, komitmen itu ada bagiannya di sini. Jadi kalau sudah punya tujuan, kemudian dilaksanakan tapi nggak konsisten dan tidak komitmen dengan tujuan yang ada, tidak selesai. Kayak saya di 2021 itu baru belajar merencanakan kehidupan dengan baik di 2021 akhir-akhir. Salah satu tujuan saya itu pengen punya lembaga pengembangan SDM. Ya. Salah satu tujuan hidupnya waktu itu di 2021. Tapi Allah bermudah, hanya sekitar waktu 4 bulan saya sudah buat sistemnya, saya sudah launching lembaga pengembangannya dan seterusnya.
hanya waktu sekitar 4 bulan saja. Ya, dan di 4 ke 11 ke berapa ya? Di 6 atau 7 bulan selanjutnya lembaga itu sudah berizin, ya, sudah punya legalitas. Allah berikan kemudahan dan jalan ketika kita punya tujuan. Tapi kalau kita nggak punya tujuannya, ya jalan-jalan kan, habisin waktu aja. Ini kata para TNI, lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan bertempur. Ya bersusah-susah lah sekarang kan, gitu ya. Ambil pilihan-pilihan yang sulit, pilihan-pilihan yang tidak gampang supaya hidup kita di masa depan itu dipermudah. Supaya kita lebih tangguh lah ya. Mereka yang melewati badai itu berbeda kebahagiaannya dan beda ketangguhannya ketika sampai di negeri seberang daripada mereka yang melewati air laut yang banyak. Kalau kata para cendekiawan, para penyair, kapal yang megah itu dibangun bukan untuk berdiri di tepi pantai, ya, tapi ia dibangun untuk mengarungi kerasnya ombak dan badai yang gitu ya. Jangan-jangan kita didesain oleh Allah kayak gini tuh untuk menjadi tangguh. Tapi kalau kita nggak mau berlayar ya cuma ya teman-teman, ada satu bonus dari saya. Nih, mari jadi anak-anak generasi yang berkarakter unggul. Unggul itu seperti apa? Ya, unggul itu di atas rata-rata. Ya, jadi kalau orang bangun pagi jam 5, kita bangunnya jam 4. Kalau orang membaca 1 buku 1 bulan, kita baca buku 2 buku 1 bulan. Jam 1 buku 2 bulan. Ini bulan berapa? Buku setahun. Bulan 5 ya? Sudah ada yang kata 5 buku? Sudah. Belum ya? Sudah. 4 buku? Sudah. Sudah. 5. Berapa buku? 5. Masya Allah, biasa. Allah. Iya, gitu. Buku pelajaran? Enggak ya? Campur-campur. Campur-campur ya. Saya baru bulan 5 ini. 6 atau 7 ya? Masuk ke 7 buku. Masuk ke 7 buku. Dan bukunya sedang enak tuh, sedang suka buku-buku bacaan yang topik-topiknya psikologi. Itu sedang enak menurut saya. Berani tidak disukai. Pernah baca? Nah, Sedang baca. Cakep. Cakep. Fumita Koga. Itu. Nah begitu ya, jadi di atas rata-rata orang. Ya. Gitu. Mari yang begitu-begitu. Misal orang orang main-main, kita tidak main-main nggak apa-apa, gitu, ada waktunya. Tapi yang sampai mungkin menghabiskan waktu hanya untuk bermain-main saja. Gitu, ya. Kalau ngomongin ke muhasabah, banyak orang tua di rumah misalnya, gitu, dan seterusnya banyak kan. Ya, tapi kan hidup kita bukan untuk membahagiakan orang tua saja. Hidup kita untuk membahagiakan diri kita sendiri juga, membahagiakan orang yang akan hidup dengan kita juga nanti kan begitu ya. Tapi itu prosesnya dimulai dari sekarang, bahkan prosesnya dimulai dari yang lalu-lalu. Ya, kalau belum mulai prosesnya dimulai dari sekarang, ya kan, belum terlambat. Gitu. Mari jadi orang-orang yang kemudian di atas rata-rata secara kebiasaan, secara kemampuan, secara kemudian yang dilakukan produktif dan seterusnya. Ya, nih memiliki karakter ya. Jadi kata seperti yang disampaikan oleh Margaret Thatcher ya, karakter itu adalah sekumpulan keputusan yang dibentuk lewat habit secara konsisten. Ya. Akhir-akhir ini yang selalu lewat di beranda memang Raymond Odes. Ini yang ketiga nih saya akan kutipkan. Dia bilang dalam satu acara, saya tidak sukses tahun 2022 dan 2022. Saya tidak sukses sekarang. Sukses saya itu di 2015. Ketika saya bangun lebih pagi, membaca lebih banyak buku, diskusi dengan lebih banyak orang, menjalani suatu hidup yang baik. Itu sukses ketika itu. Yang kamu lihat hari ini, buku, lagu, stand up, dan karya-karya lain itu bukan sukses, tapi hadiah dari konsistensi, hadiah dari keistiqomahan. Maka sukses kita itu adalah ketika kita lebih baik daripada kemarin, kita melakukan lebih banyak hal kebaikan, lebih banyak hal kebermanfaatan. Pencapaian itu nanti itu bukan sukses, itu adalah hadiah. Nah, hadiah itu kan dikasih alhamdulillah, tidak apa-apa kan? Hadiah dari keistiqomahan, hadiah dari konsistensi. Karena hasil itu yang menentukan kan Allah ya. Ini mindset ya, jangan sampai kemudian terjebak pada satu mindset ini. Pernah dengar kata-kata hasil tidak pernah mengkhianati usaha? Wah, sering. Sering. Sepakat dengan kata-kata itu? Tidak ya? Enggak kan? Hasil tidak pernah mengkhianati usaha.
Pernah. Pernah. Pernah nggak? Enggak. Kenapa nggak sok? Pengalamannya tidak seperti itu. Hah? Karena Kenapa tidak sholat? karena terkadang bagaimanapun usaha yang kita jalani dengan sebaik mungkin, kalau bukan jalan itu ya nggak ada juga sih. Luar biasa. Ajo. Iya betul betul. Dan bukan mindset kan yang harus diubah ya. Hasil tidak akan tidak pernah mengkhianati usaha. Kata siapa ya? Ini nggak ada pernah bilang. Allah tuh nggak bilang kayak gitu kan. Allah bilang usahalah. Masalah hasil apa yang tentukan gitu ya. Iya. Gimana kalau kita sudah berusaha banting tulang siang malam ternyata kata Allah bukan gitu ya. Nggak jadi juga barangkali kan. Maka mindset. Iya. Selesai ya di anak-anak psikologi ini kalau begitu gitu ya. Saya punya banyak banget teman-teman psikologi, tapi secara kemampuan berarti juga nggak punya. Banyak. Iya ada. Tapi banyak juga yang secara kemampuan luar biasa. Nih ya, maka coba tanya pada kita hari ini, apakah hari ini kita sebagai seorang pemimpin atau hanya pengikut? Jadi ya, usahakan apa yang kita lakukan itu karena kita memiliki tujuan sehingga kita melakukan itu. Itu kan yang disebut dengan produktif yang baik. Sibuk yang produktif itu ketika kita kesibukan kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan tujuan apa yang kita tuju. Celakanya kita ya karena kita hari ini belum punya tujuan sehingga kesibukan kita itu apa-apa aja kita kerjain. Kemana-mana dari kerjaan ya. Saya dulu ketika masuk kampus tuh 8 organisasi saya masuk Wow. dan di 88 itu aktif selama 3,5 tahun itu nggak punya kalender warna merah, itu nggak punya merah enggak sih, hitam semua. Jadi dari Senin sampai Senin lagi itu ada di kampus, padahal malamnya harus kerja. Saya kerja part time dari jam 10 sampai jam 8 pagi malam. Tapi siangnya saya habiskan untuk begitu. Ternyata yang begitu salah ya, tidak tepat juga, kurang tepat gitu. Karena sibuknya tidak produktif, karena tidak memiliki tujuan. Jadi begitu tuh akhirnya. Tanyain lagi gitu, kita pemenang atau pecundang, gitu ya, atau kita tuh pemain atau penonton. Gitu. Ya kadang-kadang kita pengennya milih jadi pemimpin, dan pengennya milih jadi pemenang, jadi pemain. Gitu. Tapi sifat kita, karakter kita, kebiasaan kita itu adalah kebiasaan pengikut, kebiasaan pecundang, kebiasaan penonton. Anyal kalau kata orang Jawa itu anyal gitu. Kita pengennya itu jadi orang yang produktif, pengen jadi seorang pemenang, tapi kebiasaan kita tidak mengarahkan kita pada itu. Ya Allah, ya itu tadi ya, kedoknya healing lah, kedoknya self reward lah dan seterusnya. Nih, jadilah seorang pemimpin. Ya, at least jadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Tadi memimpin diri sendiri itu adalah mengarahkan pikiran kita, hati kita, badan kita itu untuk tujuan yang kita inginkan, menginfluence. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang paling bertanggung jawab atas masa depan kita kecuali diri kita sendiri. Mau nyalahin siapa kita nanti kalau kita tidak jadi sesuatu yang kita inginkan? Nggak ada yang kita disalahin, orang tua, enggak lah. Apa yang nyalahin mereka? Gitu ya. Mau nyalahin Tuhan tuh kurang ajar lagi ya. Disalahin diri sendiri, kenapa kita malas, kenapa kita tidak produktif kan hari ini. Nah sebelum kita berada di posisi menyalahkan itu, gitu ya, menyalahkan diri kita sendiri atau menyalahkan orang lain atas nasib yang kita jalani masa depan nanti, mari perbaiki aktivitas kita hari ini supaya jadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan di masa depan. Jadilah pembelajaran sepanjang usia. Belajar hari itu banyak banget kan, ya, nggak hanya dari satu platform, boleh bisa nonton. Ya. Saya tontonan YouTube hari ini itu topiknya 3. Satu topik psikologi, jadi kalau dilihat di YouTube thumbnail yang muncul di situ ada topik-topiknya 3. Satu topik psikologi, ya, topik-topik tentang yang psikologi ringan kayak gitu. Kenapa orang bisa tidak produktif, gitu ya? Kenapa ada apa bahasa-bahasa apa QLC, quarter life crisis. Saya belajar quarter life crisis itu setelah merasakan quarter life crisis. Jadi membaca bukunya setelah ngerasain, ternyata yang saya rasain itu terasa teman-teman memang. Secara konsep Islami tidak ada quarter life crisis, itu nggak ada. Ya masa apa namanya itu? Masa kesulitan 4 abad itu kan.
nggak ada tuh dalam konsep Islam tuh nggak ada. Tapi kerasa ketika kita bingung, ketika kita nggak tahu, ketika kita kehilangan arah dan kehilangan identitas diri itu, kita mau ngapain aja nggak tahu tuh ada tuh kerasa. Tapi saya baca buku setelah itu.